بالمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Ma'asyiral kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah yang dimiliki Allah Subhanahu kita, yaitu Ainul Karam wal Muhtaram Al-Ustaz Dr. Adi Warman Azwar Karim SE MBA MAIB, yang kami hormati Ketua Umum DKM Al-Hikmah Bapak Haji Rudian Sahgasim SH SEMM beserta jajarannya, yang kami hormati panitia pelaksanaan salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah beserta jajarannya, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah, serta pejabat TNI, Polri dan sipil yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terhormat khatib dan imam kita pada salat Idul Adha ini, Al-Ustaz Dr. Adi Warman Azhar Karim SE MBA MAP, dan Al-Ustaz Ahmadin Abdullah SPD. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Bapak Haji Rudian Sagasim SH SEMM. Yang kami hormati pejabat sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahu Akbar warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khutbah ini akan berlangsung selama 15 menit. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ada 3 pesan penting yang ingin disampaikan dalam khutbah pada pagi hari ini. Yang pertama, hidup itu perlu pengorbanan. Siapapun kita, sehebat apapun kita, hidup itu perlu pengorbanan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kurang hebat apa? Ini bapaknya para nabi, yang keturunan-keturunannya menjadi nabi-nabi berikutnya. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dicoba oleh Allah sedemikian rupa sampai umur yang lanjut beliau nggak dikaruniai seorang anak. Ketika usia lanjut usia, kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak, maka Allah meminta anak tersebut dikorbankan. Hidup perlu pengorbanan. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh telah begitu banyak nikmat yang aku berikan pada kalian, kata Allah. Fasholli lirabbika wanhar, maka tegakkanlah salat dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Dan orang-orang yang benci pada kalian itulah yang akan terputus dari rahmatnya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan kedua, hidup itu harus dijalani dengan penuh kesyukuran. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa-siapa dari hambaku yang aku berikan nikmat, kemudian dia dapat mensyukuri nikmat yang aku berikan itu, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku padanya. Tapi siapa-siapa dari hambaku yang aku berikan nikmat, kemudian dia tidak dapat bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan itu, ketahuilah sungguh azabku amat pedih. Ini pesan kedua yang penting. Hidup harus bersyukur. Ngapain kita ngeluh-ngeluh doang, nggak nyelesain masalah. Tapi kalau kita bersyukur, maka kita mengundang datangnya pertolongan Allah, datangnya nikmat-nikmat Allah berikutnya. Saat ini PPKM level 2, hewan kena PMK. Alhamdulillah, kita saat ini masih bisa sholat Idul Adha. Alhamdulillah, ini yang korban masih tetap banyak. Hidup harus bersyukur. Dengan bersyukur, maka kita merasa selalu cukup dengan apa yang kita miliki. Ini yang disebut dengan qanaah. If you love what you have everything what you need. Kalau kita mencintai apa yang kita miliki yang diberikan Allah kepada kita, pada hakikatnya kita telah memiliki semua yang kita butuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan ketiga. Pesan pertama, hidup perlu pengorbanan. Pesan kedua, hidup harus diisi dengan penuh kesyukuran. Pesan ketiga, hidup harus dilewati, dijalani dengan keikhlasan. Apa-apa yang kita lakukan, semua kebaikan yang kita lakukan, semua amal soleh yang kita lakukan, kita cuma mengatakan lillah. Ini semua untuk Allah. Kita tidak mencari pujian dari Allah. Kita kasih kambing, kita kasih sapi, tapi kita bukan mengharapkan orang memuji ataupun menyebut-nyebut kebaikan yang kita lakukan. Semua amal soleh yang kita lakukan, kita hanya mengharapkan balasannya dari Allah saja. Hidup harus dilewati dengan keikhlasan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya ada satu Allah, dan Allah lah satu-satunya tempat bergantung semua makhluk. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Ini namanya ikhlas. Kita buat amal soleh, kita buat semua kebaikan, kita mengharapkan balasannya dari Allah saja. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ada 3 tingkatan keikhlasan. Yang pertama, ketika kita buat amal soleh, kemudian kita mengharapkan Allah membalasnya sekarang di dunia. Contohnya kita sholat duha, kita mengharap Allah melapangkan rezeki kita di dunia. Contohnya kita sholat tahajud malam-malam, kita mengharapkan Allah mengangkat derajat kita maqamam mahmudah. Tingkat ikhlas yang kedua adalah ketika kita melakukan amal soleh dan kita mengharapkan Allah membalasnya nanti di akhirat kelak. Contohnya hari ini kita sembelih hewan kurban, kita mengharapkan nanti pas di akhirat kelak mau melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kita punya kendaraan yang bisa membantu kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim tersebut. Ini ikhlas tingkat 2. Dan ikhlas tiga adalah kita melakukan amal soleh, kita tidak mengharapkan Allah membalasnya sekarang di dunia. Kita juga tidak mengharapkan Allah membalasnya nanti di akhirat, tapi kita hanya mengharapkan redha-Nya Allah saja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang kita harapkan redha-Nya Allah aja cukup. Kalau Allah udah redha sama kita, dunia dapat, akhirat dapat. Jemaah Idul Adha
yang diberkahi oleh Allah. Ingatlah 3 pesan penting pada hari ini. Yang pertama, hidup itu perlu pengorbanan. Yang kedua, hidup itu harus kita selalu isi dengan kesyukuran. Dan yang ketiga, hidup itu harus kita lalui dengan keikhlasan. Kalau ini insya Allah bisa benar-benar kita pahami, insya Allah hidup akan terasa ringan. Karena kita selalu merasa innallaha ma'ana. Karena kita selalu merasa ada Allah yang selalu beserta kita melewati semua dinamika kehidupan ini. Kapal tidak tenggelam karena air yang ada di sekelilingnya, tapi kapal tenggelam karena air di sekelilingnya masuk ke dalam kapal tersebut. Kalau semua kejadian di sekeliling kita biarkan membebani hidup kita, maka hidup kita akan terasa berat. Tapi kalau kita mengembalikan semuanya kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, insya Allah kita akan mampu menjalani hidup ini dengan penuh kesyukuran dan keikhlasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wasi'al Maghfirah, birahmatika ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana